teman-teman, buat Anda yang belum tahu ya, PPh satu yang lebih tinggi atau kenaikan 20% lebih tinggi untuk orang pribadi yang non-NPWP itu sudah hampir nggak berlaku, teman-teman ya, untuk masa mulai Januari 2024 yang menggunakan EBUPOD PPh satu ya, yang metode terbaru itu. Oke. Jadi begini teman-teman ya, gue coba sampaikan secara ringkas. Dulu nih teman-teman ya, dulu itu kalau PPh satu itu kan perusahaan bikin bukti potong nih. Nah, perusahaan bikin bukti potong itu kalau orang pribadi itu maksudnya pegawai atau pegawai tidak tetap atau bukan pegawai ya. Jadi kalau ketika kita bikin bukti potong kepada orang pribadi, itu kalau dia pakai NPWP, maka PPh satu nya normal, ya kan? PPh satu kan biasa aja tuh kalau kita bikin NPWP gitu kan. Nah, tetapi jika orang itu pakai NIK, nah orang itu pakai NIK nih ya, pakai NPWP, kita nggak peduli nih, NIK-nya dia itu apakah dia sudah punya NPWP atau dia belum punya NPWP, kita nggak peduli. Pokoknya dia kasih kita NIK, maka PPh satu nya kita akan potong lebih tinggi 20%. Gitu teman-teman ya. Kalau pakai NPWP itu PPh satu normal, kalau pakai NIK, maka PPh satu nya lebih tinggi 20%. Seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang, sejak adanya EBUPOD PPh satu yang model dari Januari 2024 itu ya, nah ada perubahan teman-teman ya. Jadi gini, untuk bikin PPh satu itu kan harus di menu EBUPOD. Oke? Harus di menu EBUPOD. Nah, dalam menu EBUPOD itu kita mesti wajib ada yang namanya NPWP atau KTP atau NIK gitu ya. Wajib ada NPWP atau ada NIK. Tidak bisa kita bikin bukti potong tanpa ada salah satu dari dua-dua ini. Oke? Nggak ada NPWP, nggak ada NIK, mau bikin bukti potong, nggak bisa. Oke? Nah, kalau kita masukin NPWP, pegawai nih ya, kita masukin NPWP, maka PPh satu ini normal, biasa aja, gitu kan? Biasa aja. Jika kita masukkan NIK, oke? Jika kita masukkan NIK, maka oleh DJP disebut nih ya, di dalam pengumumannya ya, di dalam pengumuman DJP menyebutkan, yang bagi orang-orang yang NIK-nya valid, artinya sistem pajak itu bisa mengenali NIK orang ini melalui sistem Dukcapil yang sudah terintegrasi ke DJP, maka sama juga orang ini tidak akan dikenai PPh satu yang lebih tinggi 20%. Tidak akan dikenai. Oke, teman-teman ya. Kalau pakai NPP itu PPh satu yang normal, kalau udah pakai NIK juga normal. Tidak ada kenaikan PPh satu 20%. Oke? Nah, pertanyaannya teman-teman, gimana kalau NIK-nya tidak valid? Oke? Gimana kalau NIK-nya tidak valid? Jawabannya adalah orang inilah yang akan dikenai PPh satu lebih tinggi 20%. Oke, orang-orang yang nicknya tidak valid. Tetapi, teman-teman, hal ini tidak mungkin terjadi. Oke, hal ini tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena bagi orang-orang yang nicknya tidak valid, orang ini tidak bisa dibikinkan bukti potong oleh perusahaan. Oke, orang itu harus datang ke Dukcapil dahulu, mungkin ke kelurahan atau kecamatan gitu ya, ngurusin dulu IKTP-nya. Dan ngurusin IKTP-nya ke Dukcapil, bereskan, barulah dia bisa bikin bukti potong di perusahaan tempat dia bekerja. Gitu teman-teman ya. Nah, dengan begitu dapat disimpulkan apa? Dapat disimpulkan bahwa sudah tidak ada skenario di mana orang akan kena PPh satu lebih tinggi 20%. Sudah nggak ada skenario itu. Oke? Skenario itu akan terjadi dalam dua kondisi ya. Jadi orang-orang kena PPh lebih tinggi 20% hanya akan terjadi dalam dua kondisi. Yang pertama adalah jika dia masukkan nomor NIK tetapi NIK itu tidak valid. Which is itu skenario yang tidak bisa dilakukan. Lu nggak akan bisa bikin bukti potong kalau NIK-nya dia tidak valid. Oke? Skenario kedua adalah jika dia tidak masukkan NPWP ataupun NIK sama sekali. Oke? Artinya ini orang yang tidak dikenal. Oke? Tetap skenario ini pun tidak bisa dilakukan karena kita tidak bisa bikin bukti potong tanpa NIK, tanpa NPWP. Gitu teman-teman ya. Nah, sekarang gue akan share teman-teman ke teman-teman semua ininya ya, pengumumannya ya, supaya kita juga bisa lihat ya. Gue langsung share, coba pengumumannya seperti ini. Nah, ini adalah pengumuman nomor 6 tahun 2024 ya, mengenai tentang penggunaan nomor NPWP pada sistem administrasi perpajakan ya. Ini baru banget ya. Kapan ini ya? Tanggal 13 Februari ya. Satu hari sebelum pencoblosan ya. Nah, langsung gua lari ke nomor 7 ya. Jadi teman-teman khusus mengenai ini, nomor 7 kita baca ya.
Dalam hal identitas penerima penghasilan, sebagaimana pasal 4 ya, pasal 4 itu maksudnya mengisi NIK ya, yang telah diadministrasikan oleh DJP, Direktorat Jenderal Kependudukan, dan Pencatatan Sipil, serta telah terintegrasi dengan sistem administrasi DJP, sebagaimana dimaksud pada angka 2, tarif lebih tinggi. Teman-teman ya, tarif lebih tinggi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat bla 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 bla, Undang-Undang PPH, tidak dikenakan, teman-teman ya, tidak dikenakan atas pemotongan dan atau pemungutan PPh terhadap orang tersebut. Oke. Jadi artinya apa? Lu punya MPP normal PPh-nya, lu tidak punya MPP tapi punya NIK, tetap akan normal. Tidak akan lebih tinggi 20%. Tidak. Oke, teman-teman ya. Nomor 8. Terhadap orang tersebut yang belum mendaftarkan NIK sebagai NPWP, dia punya NIK nih, tetapi NIK itu belum diaktifasi menjadi NPWP. Apa yang akan terjadi? DJP mengatakan kami dapat mengaktifkan NIK itu sebagai NPWP secara jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan. Oke? Itu teman-teman ya prinsipnya ya. Jadi sudah clear teman-teman, sudah tidak ada skenario di mana orang itu akan kena PPh 21 lebih tinggi 20%, udah enggak. Dia punya MPP, PPh-nya normal, dia punya NIK juga PPh-nya normal. Oke, nanti urusan DJP tuh. DJP yang akan mencari orang ini, memberikan MPP jabatan kepada orang ini. Gitu teman-teman ya. Nah, sekarang gimana kalau kita nih ya, perusahaan harus bayar orang, pegawai tidak tetap gitu ya, pegawai tidak tetap atau mungkin bukan pegawai gitu ya, mungkin tukang cuci AC dan sebagainya gitu ya, di mana dia ini tidak mau kasih KTP ataupun NPWP-nya. Dia nggak mau kasih NIK, nggak mau kasih KTP, nggak mau kasih NPWP. Gimana? Solusi gampang teman-teman ya, solusi gampang. Jangan bayar teman-teman ya, jangan bayar vendor ini atau supplier ini kalau dia tidak mau kasih foto KTP. Beres toh. Kalau lu mau dibayar ya kasih KTP, kalau nggak mau dibayar ya nggak usah. Kalau nggak mau kasih KTP ya nggak usah dibayar gitu teman-teman ya. Sesimpel itu teman-teman ya. Oke. Sekarang gimana kalau orang ini sudah kasih KTP, mungkin dia tukang bangunan gitu ya, sudah kasih KTP, tetapi ternyata tidak valid. Di dalam sistem kita, kita mau bikin e-bupot nih, nggak valid. Gimana solusinya? Jawabannya sama, teman-teman ya. Jangan dibayar. Gampang. Jangan dibayar dulu, suruh dia urus ke Dukcapil, kalau perlu kita antar ke kantor kelurahan, kalau perlu kita kasih Gojek suruh dia ke kelurahan, beresin dulu dong. Beresin iktp-nya, baru dia balik lagi, kasih KTP yang sudah betul, sudah benar, sudah iktp gitu ya. Barulah kita bikin bukti potong yang benar, barulah kita bayar. Sesimpel itu guys, sesimpel itu teman-teman ya. Nah, mungkin lu protes nih sama gue nih ya, ada protes nih ya. Gimana sih si Awan ini? Kasihan dong, kan dia udah kerja capek-capek, mungkin tukang bangunan, orang kampung, orang desa yang nggak ngerti dan sebagainya. Kemudian gara-gara link itu nggak valid, kemudian kita nggak mau bayar, gimana sih gitu kan? Nah, mungkin lu komplain gitu teman-teman ya. Sekarang gue balikin, teman-teman ya, gue balikin. Kalau nanti perusahaan lu kena periksa pajak, kemudian biaya-biaya itu dikoreksi fiskal oleh pemeriksa pajak, gara-gara nggak ada NIK-nya, nggak ada NPWP-nya. Apakah orang ini yang tadi lu kasihan-kasihanin itu, dia mau bantuin lu? Apakah dia akan pasang badan untuk bantuin perusahaan lu? Enggak toh ya, enggak teman-teman ya, enggak ya. Jadi janganlah kita kasihan sama seseorang, padahal itu kesalahan dia sendiri, gitu loh. Oke, memang dia perlu untuk ngeberesin masalah KTP dia itu, gitu loh teman-teman ya. Kalau dia lolos di perusahaan kita, toh nanti minggu depan dia kerja di PT yang lain, juga akan kena kendala yang sama, gitu loh teman-teman ya. Apalagi nanti di bulan Juli ketika semua sudah Cortex System, akan kena masalah yang sama orang ini. Gitu loh. Jadi alangkah baiknya daripada lu kasihan sama orang ini, lu kasih dia uang Gojek atau lu anterin pakai mobil lu, sudah datang ke kelurahan ngeberesin KTP dia. Karena kalau dia nggak ngeberesin KTP dia, cepat atau lambat udah nggak ada orang mau terima dia kerja. Gitu loh, teman-teman ya. Oke. Jadi kesimpulannya teman-teman, di masa depan nih ya, mulai dari sekarang ya, mulai dari Januari 2024 ini, yang namanya urusan bayar orang pribadi ya, bayar orang pribadi, maksudnya itu pekerja karyawan tetap, karyawan tidak tetap, maupun bukan pegawai gitu ya, itu sudah wajib banget ada NPWP atau ada NIK. Oke, mereka yang punya NIK tapi tidak punya NPWP, kemudian dia dapat bukti potong, nah nggak akan selamat. Nanti akan dibikinkan NPWP jabatan oleh pajak. Memang sudah harus seharusnya begitu, teman-teman ya. Inilah praktek yang betul.
Ya teman-teman, jangan mentang-mentang lu pekerja rendahan kemudian lu tidak mau bikin NPWP. Belum tentu teman-teman ya. Banyak orang nggak punya NPWP tapi dia punya rumah di mana-mana juga banyak teman-teman ya. Jadi demi prinsip keadilan, memang sudah seharusnya semua orang yang punya penghasilan sudah harusnya punya NPWP. Gitu loh teman-teman ya. Jadi demi keadilan sebenarnya ini sudah betul cara seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi kalau lu punya penghasilan ya sudah sewajarnya lu punya NPWP dan kemudian lu lapor pajak dengan benar gitu ya kepada kepada pajak gitu loh ya. Nggak susah kok lapor pajak itu sebenarnya sih. Gitu ya. Nah, kalau lu nanti tetap tidak mau punya NPWP gitu ya, apalagi bagi orang-orang yang nick yang nggak valid gitu ya, maka orang-orang seperti ini akan terbentur ketika dia bekerja dimanapun nanti. Di PT ini nanti bermasalah, di PT itu bermasalah. Karena apa? Karena si perusahaan itu sudah dijagain oleh DJP, oleh pajak gitu ya. Mereka nggak berani terima karyawan-karyawan atau pegawai apalagi yang rutin gitu ya, yang tidak punya NPWP atau yang nicknya tidak valid, nggak bisa lagi, sudah nggak bisa. Nanti malah malah si perusahaan yang celaka, gitu loh teman-teman. Oke, itu teman-teman ya. Jadi intinya PPh 21 yang kenaikan 20% sudah tidak berlaku lagi, masih berlaku, tetapi sudah tidak bisa dipraktekkan karena sudah wajib ada NPWP, sudah wajib ada NIK. Sementara orang yang punya NIK itu sudah tidak kena kenaikan ini karena oleh pajak akan langsung dibikin NPWP, gitu ya. Oke teman-teman, itu aja ya. Dan kita masih mau promo teman-teman di masa akhir-akhir Februari ini ya. Kita ada kelas baru di bulan Maret nanti ya, khusus untuk teman-teman belajar akunting UMKM ya. Bagi teman-teman yang pengusaha UMKM yang udah siap-siap ya, mau upgrade ke perusahaan, PT, CV, PTP gitu ya. Nah, teman-teman kan mungkin perlu rapi nih di akuntingnya. Nah, kalau lu mau rapi di akunting, teman-teman bisa ikut ke pelatihan ini ya. Nanti diskusi langsung dengan gua, bisa ketemu. Dan ada live coaching setiap hari Jumat malam jam 20 malam ya, di jam 8 malam ya, di bulan Maret nanti 2024. Oke guys, manfaatkan masa promo ini ya, akunting UMKM ini yang terbaik dari Pajak Smart ya. Memang cuma satu-satunya ya. Silakan daftar di website www.akuntingumkm.com ya, www.akuntingumkm.com untuk bergabung sana guys. Oke, sampai jumpa.